Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rencana Allah Selalu Yang Terbaik. Seperti pujian tadi yang ditulis oleh, yang dikarang, dinyanyikan oleh Om Yoyo Awandatu ya. Rencana Allah itu selalu yang terindah dalam hidup kita. Kadang-kadang seperti pujian yang kita nyanyikan, kita itu nggak mengerti apa yang kita alami. Saat kita tidak tahu apa yang kita alami, nggak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, rasanya menderita hidup ini. Kayaknya kita berkaca orang yang paling susah itu kita, lihat orang lain kok enak. Tapi ketika mata iman kita dicelikkan, Tuhan itu terbaik buat kita. Rencana Tuhan terindah buat kehidupan kita. Di situ kita melihat rencana Allah itu luar biasa buat kita. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang rencana Allah itu selalu terindah, terbaik dalam hidup ini. 1 Samuel pasal 21, kita akan sama-sama baca ayat 10 sampai dengan ayat 13, saudara ya. Mari kita bergantian membaca ayat-ayat firman Allah ini. Baca bagian saudara dengan keras. Saya baca ayat 10, Anda 11, nanti 13-nya sama-sama ya. Saudara yang di rumah dengan saya baca ayat ini sama-sama ayat 13. Saya baca ayat 10, 1 Samuel pasal 21 ayat 10, begini kata firman Allah. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, dari Israel. Sampailah ia kepada Akhis raja kota Gad itu. Teruskan yang 11 saudara baca. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12 saya baca ya. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gad itu. Sama-sama kita baca di ayat 13, 1, 2, dan 3. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Pada bagian pertama saya ingin sampaikan pada saudara bahwa harapan saya, tujuan saya melepaskan pengajaran firman Allah ini adalah supaya kita ini punya perspektif yang baru. Saya suka pakai istilah supaya harapan saya kita punya kacamata yang baru dalam memandang kehidupan ini, menilai kehidupan ini. Sehingga setiap kesukaran, kesulitan atau kemerosotan, kemunduran yang kita alami dalam hidup kita, itu tidak menggoncangkan iman yang ada dalam diri kita. Saya berharap lewat firman Allah ini justru bagaimana kita membangun iman kita yang solid, membangun rohani yang kita yang kuat, sehingga semua di luar kehidupan kita, kesulitankah itu, tantangan, penderitaan, kemunduran, kemerosotan, itu tidak bikin goncang iman di dalam kita. Saya sebagai hamba Tuhan yang mengajar saudara, saya itu sangat meyakini bahwa saya sangat-sangat mempercayai gitu loh. Mau tantangan kah, mau kesulitan, mau penderitaan, mau hidup kita mengalami kemerosotan, kita mengalami bukan kemajuan, tapi justru yang kita alami realitanya adalah kita mengalami kemunduran. Kalau toh itu sampai terjadi pada kita, saya sebagai hamba Tuhan nih saudara ya, yang mengajar saudara, saya punya keyakinan, saya punya sangat kepercayaan kepada Tuhan bahwa harusnya kemunduran yang kita alami, kemerosotan yang kita alami, penderitaan kita alami, itu harusnya berjasa, harusnya berjasa dalam kehidupan kita. Untuk apa? Itu justru bukan jadi batu sandungan buat kita, batu loncatan buat kita,
Batu loncatan untuk apa? Semakin kita mengenal Tuhan. Batu loncatan bukan batu sandungan, untuk kita semakin mengalami pribadi Tuhan. Saya yakin setiap kemerosotan, kemunduran harusnya berjasa untuk hidup kita. Semakin membuat kita mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita nggak bisa berkata gini, kata orang, katanya kesaksian Bapak itu. Kita tidak lagi berkata berdasarkan ceritanya orang, kesaksiannya orang. Kata orang Yesus itu dahsyat, bukan kata orang Yesus dahsyat. Bukan berdasarkan cerita orang Yesus itu penyembuh. Anda cuma dengar, Anda nggak pernah alami. Makanya saya berani katakan, harusnya setiap kesulitan kita itu berjasa buat hidup kita. Untuk apa? Untuk batu loncatan buat kita mengenal Tuhan, mengalami pribadinya dalam realita hidup kita. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan, mengalami pribadi Tuhan dalam realita hidup kita, bukan dari kata orang, bukan dari cerita-cerita kesaksian orang. Oh, kita mengalaminya sendiri. Makanya saya berharap, saya punya tujuan melepaskan pengajaran firman Allah ini adalah supaya Anda punya cara pandang yang baru, perspektif yang baru dalam memandang hidup ini, terutama saat kita mengalami kemunduran dan kemerosotan dan kesulitan dan tantangan dalam hidup kita, seperti yang dialami tokoh Alkitab yang kita kagumi, salah satunya bernama Daud. Dalam ayat yang barusan kita baca, saya percaya kisah ini sebuah kisah yang sangat familiar. Ya, diawali di mana Daud dalam pasal sebelumnya, Nabi Samuel datang ke Bethlehem, ke rumah bapaknya Daud yang bernama Isai. Samuel berkata begini, aku diutus Tuhan, firman Allah datang kepadaku, bahwa di antara anakmu ada seorang yang dipilih, diurapi Allah menjadi raja atas Israel. Sebab raja yang ada Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dari antara anakmu salah satunya akan diurapi jadi raja. Bapaknya berpikir yang dipilih adalah Abinadab, Syamah, atau yang lain yang lebih hebat. Daud itu seorang yang disepelekan oleh keluarganya, dipandang rendah, diremehkan. Makanya ditaruhnya di belakang, di padang penggembalaan, menggembalakan kambing domba, pekerjaan yang paling rendah di masa itu. Strata, kalau saya boleh pakai istilah, yang paling bawah, dikecilkan. Nggak mungkin seorang Daud. Tapi kita tahu, saya potong ceritanya, ternyata ujungnya semuanya ditolak. Datang Daud, disuruh datang, dia yang dipilih jadi raja. Saya singkatkan, begitu Daud dia mengerti bahwa dia yang dipilih, diurapi jadi raja, apa yang dialami hidupnya kemudian? Tiba-tiba dia seperti mengalami percepatan, naik hidupnya. Saul sayang sama Daud, itu kan yang kita baca. Daud itu menjadi orang kepercayaannya Saul, selalu ada di dekatnya Saul. Maka Daud berpikir, wah, janji Tuhan jadi raja kelihatannya nggak lama lagi, sebentar lagi aku jadi raja. Sepertinya begitu. Karena Saul sang raja semakin dekat, semakin mempercayakan semuanya kepada Daud. Itu yang terjadi, kelihatannya naik. Tapi gak lama kemudian terjadi perang. Daud dia kemudian bisa kalahkan Goliat, dia dipuji-puji. Saul mulai tidak senang itu membekas di hatinya. Dan Saul berkali-kali mau bunuh Daud, mulai mengalami kemunduran. Di seluruh wilayah Israel tidak ada lagi tempat yang aman bagi seorang Daud. Penduduk, warga, tidak ada satu orang pun mereka berani menyembunyikan Daud. Karena ini pertaruhannya adalah nyawa. Semuanya takut. Akhirnya Daud merasa nggak aman. Walaupun kita tahu, Alkitab katakan Daud punya 2 kali kesempatan untuk bunuh Saul, tapi dia tidak lakukan bunuh Saul. Daud terus dikejar, dilempar tombak berkali-kali, tapi lolos. Daud capek, namanya manusia capek, jiwanya lelah. Akhirnya dia menyeberang ke Filistin, membelot ke Filistin, ke kota Gad. Ada tahu? Rajanya Akis kota Gad,
di Gad itu ada seorang pahlawan dulunya yang pernah dibunuh oleh Daud. Ada ingat siapa namanya? Raksasa Gad itu namanya Goliat. Daud berpikir mereka sudah lupa peristiwa itu, sudah lama. Tapi ternyata begitu dia menghadap Raja Akis, pegawai kerajaan, prajurit kerajaannya Akis, kota Gad, Filistin, mengenali, bukankah orang ini namanya Daud? Di mana wanita-wanita orang Israel bersorak-sorak yang mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-12, begitu Daud, lihat saya baca ya, Daud memperhatikan perkataan itu, semua pegawai Raja Akis, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Lihat ayat 13. Kalau boleh sama-sama kita membaca ayat 13 dong saudara. 2 dan 3. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saya beri nama kisah ini sebuah kisah yang ironis dan tragis yang dialami oleh seorang Daud yang diurapi jadi raja atas Israel. Bukan naik tapi turun, merosot drastis. Kalau saudara baca statement saya ini, saya tuliskan Daud mengalami kemunduran dalam hidupnya dan kemerosotan yang luar biasa dalam hidupnya. Dari seorang pahlawan yang disegani dan ditakuti, jadi orang yang pura-pura gila. Ini saya sebut tragis loh. Dia seperti orang yang lupa ingatan, gores-gores pintu gerbang, gores-gores tembok, seperti orang linglung berlagak seperti itu, padahal waras. Saking takutnya seorang Daud, the giant killer, pembunuh raksasa, pahlawan nomor 1 di Israel, sekarang sangat ketakutan, jadi kayak orang gila. Bahkan Alkitab katakan, saya kalau baca ini ikut sedih juga ya. Rasanya aduh terharu, sampai betapa merosotnya, beratnya penderitaan tantangan dihadapi seorang Daud, sampai dia berbalik seperti itu. Sampai air ludahnya, air liurnya dibiarkan meleleh di janggutnya. Menjijikkan dia. Orang lihat jijik, oh dia gila beneran gitu. Sepertinya orang lihat begitu, karena dia biarkan ludahnya meleleh. Pahlawan nomor 1 di Israel, tidak ada orang bisa kalahkan Daud. The giant killer gitu loh, raksasa, dia pembunuh raksasa. Raksasa pun dia bisa kalahkan, tidak ada orang bisa kalahkan. Tapi saking takutnya, ini kemunduran, kemerosotan yang hebat. Padahal janjinya Tuhan, bahkan dia udah diurapi jadi raja. Bukan naik yang terjadi, merosot turun. Lihat gambar ini. Semua orang merindukan dan mengupayakan berjuang untuk mengalami kemajuan. Yang saya maksud kemajuan ini ya kemajuan dalam segala hal. Bisnisnya makin maju, usaha dagang kerjaan makin maju, tokonya makin maju. Kalau dia dokter ya prakteknya, kliniknya makin maju. Kalau pendeta, pelayanannya gerejanya semakin maju. Terutama juga karakter rohani kita, tentu kita pengen juga semakin maju. Semuanya ngalami percepatan, semuanya ngalami kemajuan. Itu yang kita upayakan dan perjuangkan hidup di dunia ini. Itu yang kita doakan, itu yang kita minta, itu juga yang kita pergumulkan dengan Tuhan kan. Tetapi dan kita menghindari yang namanya terjadi kemunduran. Tidak ada orang mau mundur, ya. Tidak ada orang bisnis, usaha, pelayanan, gereja. Ya kita tahulah dampak pandemi 2 tahun yang lalu, banyak orang sejujurnya mengalami kemerosotan, kemunduran. Sampai hari ini pun beberapa teman kalau saya tanya bagaimana gerejanya sekarang, apa sudah pulih jemaat ibadah, rata-rata berkata belum pulih. Ada yang berkata banyak yang hilang jemaat, banyak yang belum kembali, ada yang gak datang, mengalami kemerosotan.
Bagaimana dengan usaha pekerjaan saudara setelah dampak pandemi? Mungkin saudara berkata mengalami kemunduran. Nah, saya ingin sampaikan firman Allah ini sama saudara. Rencana Allah buat kita hari depan yang baik. Rancangan Allah bagi kita gak pernah gagal, rencana yang indah. Cuman kadang-kala kalau kita nggak ngerti, seperti lagu yang dinyanyikan, yang ditulis oleh Om Yoyo Awadatu katakan, kalau kita nggak ngerti rasanya, aduh kita orang yang paling menderita, rasanya susah, hidup stres, depresi. Mari pagi ini pakai kacamata pandang firman Allah, memandang kemerosotan, memandang penderitaan. Kita harap maju, kita harap naik, tapi merosot yang kita alami. Mari tetap pakai cara pandang Tuhan. Yakin rancangan Allah indah buat saya. Rancangan Allah itu terbaik buat saya. Saya teringat satu ayat dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya baca ayat ini buat kita semua ya. Perhatikan ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku, perhatikan kata-kata ini, bukanlah jalanmu, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jelas ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, kata Tuhan, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat ini saja udah menjelaskan, memberitahu pada kita. Sejak dari awal Tuhan sudah kasih message, pesan yang penting buat kita. Bahwa Tuhan katakan pikirannya Tuhan beda sama pikiran kita. Rencananya, rancangan Tuhan beda jauh sama rancangannya kita. Ya, idealismenya kita sama idealismenya Tuhan beda jauh. Alkitab katakan seperti tingginya langit dari bumi. Terlalu jauh bedanya rancangan Allah sama rancangan kita. Nah, apa yang kita buat? Harusnya kita itu jangan mempertahankan jalan kita. Nah, saya mau katakan ada banyak orang kemudian kepahitan sama Tuhan. Ada banyak orang dia kecewa sama Tuhan. Bahkan tidak sedikit loh orang Kristen yang rasanya marah sekali sama Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Sampai ada yang berani mulutnya berkata, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejahan. Ini mulut orang yang kecewa nih. Ini orang yang kepahitan, marah sama Tuhan karena kemerosotan, karena kemunduran, karena masalah, karena penderitaan yang dihadapi, yang disalahkan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, dari awal Tuhan kasih pesan sama kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Apa yang Tuhan beritahu? Bahwa jalan kita beda sama jalan Tuhan. Yang harus kita pertahankan bukan jalan kita. Kalau Anda jalani kehidupan di dunia ini, Anda pertahankan keras, Anda pegang erat-erat jalanmu, engkau pertahankan rencanamu, engkau pertahankan idealismemu. Saya mau kasih tahu, Anda bagikan nabrak tembok yang keras, berak, hancur kita, berak kepahitan kita, berak kecewa kita. Harusnya kita yang adjust sama Tuhan, kita ikuti jalannya Tuhan. Jalan kita terbatas. Kita ikuti rancangannya Tuhan. Kita ikuti idealismenya Tuhan seperti apa. Sebab Tuhan berkata, jalanku beda sama jalanmu. Jalannya Tuhan itu tinggi seperti langit. Jalan kita itu rendah seperti di bumi. Jalan Tuhan itu indah tak terbatas. Cuman kadangkala kita gak ngerti itu jalan Tuhan. Kadangkala kita tidak bisa menyelami, kata Pengkhotbah pasal 3, rancangan Allah dalam hidup kita. Ayat yang ke-11 itu Pengkhotbah 3. Tapi nanti kita akan lihat segala sesuatu yang kita tidak pahami, kita nggak ngerti. Makanya jangan pertahankan idealismenya kita. Bentur tembok saudara. Kok gini ya. Berharap naik malah turun, berharap indah malah merosot. Ketika Anda melihat kemerosotan, Anda tetap berjalan pada jalan idealismemu, bentur tembok saudara. Anda mulai kepahitan, Anda mulai kecewa. Nanti pada waktunya, kalau Anda adjust dengan jalannya Tuhan, rencana Tuhan yang Anda ikuti, Anda akan lihat segala sesuatu. Kata Pengkhotbah 3:11, Anda lihat indah pada waktunya. Sekarang waktu kita hadapi kemerosotan, seperti tidak ada indahnya. Tapi adjustlah dengan rencana Tuhan. Memang dari awal, saya suka katakan ini, Lukas 9:23.
Dari awal Tuhan itu berkata kepada kita, saya baca ayatnya ya. Katanya kepada mereka semua, lihat ayat ini, dari awal di depan Yesus ngomong gini, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari, dan mengikut aku. Saya suka pakai istilah ini. Tuhan Yesus itu pribadi yang super duper jujur banget sama kita. Ketika kita mau ikut Yesus dari depan, di depan jalan kita, dia berkata, kamu mau ikut aku? Boleh, kata Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Ikut aku jalannya gak enak. Harus siap menyangkal diri. Ikut aku dari depan, dia gak pernah iming-iming yang manis sama kita. Kamu mesti siap pikul salib, jalannya gak enak. Ikut Tuhan, Yesus terang-terangan super duper jujur. Jalannya bukan jalan tol, Tuhan katakan. Ya, jalannya bukan jalan yang bebas hambatan, bebas rintangan. Jalannya lurus, enak saja, tidak. Jalannya jalan yang tidak enak, jalan pikul salib, jalan menyangkal diri. Setiap hari baru kamu bisa ikut aku. Kalau kita nggak siap, kita akan kepahitan. Ya, kita akan ngomel. Makanya hari ini ketika kita melihat keadaan ini, ada mesti punya kacamata Tuhan. Ketidakpahaman kita, lihat gambar ini, kepada jalannya Tuhan dan rencana Tuhan, idealismenya Tuhan menurut Tuhan, itu dapat berujung kepada kekecewaan kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ada seperti membentur tembok. Kok gini ya? Kok gini ya? Inilah bentuk kita tidak memahami rancangan Tuhan. Jangan pakai kacamata pandangan kita, pakai pandangan firman, pakai pandangan Tuhan. Memang seperti itu cara Tuhan. Saya mau coba kasih contoh sama saudara. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18, Israel pun ngalami itu. Memang itulah jalannya Tuhan, tapi di balik itu indah. Saya baca ya, Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, begini kata firman. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, lihat, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini jalan yang paling cepat, jalan biasa yang umum, jalan yang cepat nyampe, yang orang lebih suka lewati jalan ini. Tapi aneh, Tuhan gak bawa mereka lewat jalan yang paling cepat nyampe, diputer. Lihat ayat 18, dengan cepat saya baca. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, dikatakan melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang dan seterusnya. Diputar masuk padang gurun. Saudara lihat gambar berikutnya ini. Sebelum dibawa masuk Kanaan, lihat baik-baik ya. Bangsa Israel seperti mengalami kemunduran atau kemerosotan. Saya tulis begini, bukankah padang gurun itu lebih buruk daripada Mesir? Kenyataannya begitu, realitanya padang gurun lebih jelek, lebih buruk dibanding Mesir. Mesir masih ada air, mereka ada kesulitan air. Padang gurun tidak ada air. Di Mesir masih ada ikan, masih ada mentimun, masih ada semangka, masih bisa makan daging mereka. Tetapi di padang gurun tidak ada apa-apa. Padang gurun itu kering kerontang. Padang gurun itu bicara kemunduran, kemerosotan buat bangsa Israel. Makanya mereka berkata, apa engkau mau bunuh kami di sini? Karena memang gak ada apa-apa. Mereka gak bisa kerja. Tanah padang gurun tidak bisa menghasilkan keuntungan, pemasukan buat mereka. Gak bisa menabur, air gak ada, merosotkan. Tapi kenapa Tuhan sengaja bawa mereka di padang gurun? Tujuannya gini, supaya mereka itu mengenal pribadinya, bukan dari kata orang. Sebab di padang gurun yang kering itulah gunung batu keluar air. Di padang gurun kering itulah tidak ada makanan apa-apa. Langit sorga menurunkan makanan buat mereka. Mereka 40 tahun di padang gurun, lihat mujizat, lihat mujizat. Tujuannya apa sih Tuhan bawa dalam padang gurun kesulitan itu? Mengenal pribadinya, mengalami realita pribadinya, bukan dari cerita orang. Karena mereka ketika di tanah Mesir, memang mereka masih agama Yahudi.
tapi mereka nggak kenal langsung siapa itu Tuhan. Saya baca ya, Keluaran pasal 17 ayat 2 sampai 3. Jadi lihat apa yang terjadi ketika di padang gurun. Mereka pakai jalannya mereka. Mereka mulai berpikir dengan rencana mereka. Tidak mau adjust dengan rencana jalannya Tuhan. Wah, struggle dalam dirinya. Kecewa mereka sama tuntunan Tuhan. Jangan terjadi sama kita. Oke, saya baca ayat ini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Nggak terima mereka. Mengapa kamu mencobai Tuhan? Nggak ngerti rencana Tuhan. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Lihat, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mulai kecewa dan berkata, mengapa pula? Lihat, engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami. Keras ngomongnya. Anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Begitu mengalami kemunduran, kemerosotan, ya mereka hanya memandang pada rencananya, jalan yang mereka mau, itu yang mereka pegang, itu yang mereka pertahankan. Harusnya enak dong ikut Tuhan, harusnya Kanaan langsung, tapi sengaja kemerosotan di bawah padang gurun. Saya pernah bilang sama saudara, semua orang didikan padang gurun, semua orang keluaran lulusan padang gurun, itu orang-orang topnya Tuhan. Itu semua orang yang lewat padang gurun, itu orang-orang luar biasanya Tuhan. Itu orang-orang elitnya Tuhan ada di padang gurun. Semua, Musa, Elia, Yohanes Pembaptis, makin keras padang gurunnya, makin berat padang gurunnya, makin elit orang itu, makin hebat orang itu. Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus pun di padang gurun yang kering, dicobai iblis lagi di situ. Makin hebat, tokoh itu makin luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda dibawa kepada peristiwa kemunduran, Anda berharap maju, Anda mengupayakan maju, tapi yang terjadi di bulan yang ketiga ini, yang terjadi adalah Anda mengalami kemunduran. Mungkin ada omsetnya agak turun merosot, itu padang gurun, jangan ngomel. Pakai cara pandang Tuhan menilai. Bukan jalan kita, idealnya kita pertahankan. Adjust pada jalan Tuhan. Aku tetap ikuti jalanmu. Aku tidak ngomel Tuhan. Apapun yang aku alami, aku berkata, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Dan saya berdoa pagi ini, biar kita punya kacamata Tuhan itu, cara pandang Tuhan itu. Ya, nanti Anda lewat padang gurun, Anda semakin mengalami Tuhan. Harusnya pengalaman kemerosotan, kemunduran padang gurun, harusnya berjasa buat hidup Anda dan saya. Anda mengalami pribadi Tuhan, bukan dari cerita kata orang. Anda ngalami sendiri, iya Tuhan sumber berkat. Betul, Dia penyembuh. Engkau sakit, merosot kesehatan tubuh kita, itu pun padang gurun. Jangan ngomel. Kok ada saja sih masalah, kok gini terus sih? Tuhan izinkan kita berputar di padang gurun, berarti Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu terbaik, terindah buat saudara. Dulu boleh gak ngerti, sekarang kau ngerti. Sekarang kau mesti paham bahwa semua lulusan padang gurun itu orang-orang topnya Tuhan. Saya tutup dengan kata-kata berikut ini, coba next kemudian. Pernahkah kita menyadari bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan, lagi sungguh-sungguh, ini pengalaman kita semua, termasuk pengalaman saya yang berkata sama saudara. Saya ulang ya, pernah enggak kita menyadari bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade, bukan upgrade, downgrade. Kenapa ya? Kadang kita berpikir, kok ada-ada saja sih masalah, nggak selesai-selesai sih. Kemarin belum selesai kok ada ini lagi. Jujur, kadang-kala mindset kita berpikir seperti itu. Tujuan saya melepaskan pengajaran ini supaya Anda punya cara pandang yang baru, menilai, memandang kehidupan ini. Meskipun merasa downgrade, kok ada saja masalah, tetap Anda percaya pada Tuhan.
Anda lihat kisah tentang Daud tadi. Saya tutup dengan ini, berarti cara Tuhan membawa kita pada rencana yang indah, cara Tuhan membawa kita pada rencananya yang baik dan hebat itu. Dengan cara apa? Dengan membawa kita mengalami kemerosotan, kemunduran, pengalaman padang gurun. Dan ingat, Tuhan itu tahu titik batasannya, di mana kita semakin merosot paling bawah. Anda gak usah tanya sama Tuhan, Tuhan di mana batasannya Tuhan? Dia yang tahu titik batasannya. Begitu udah mentok batasannya, tiba-tiba ada ditinggikan sama Tuhan. Dia yang tahu titik batasan. Daud itu nanti begitu dia pura-pura gila, itu masih ada kemerosotan lebih lagi loh. Dia di Gad, di Filistin, dikasih tempat yang namanya Siklak. Di Siklak itulah titik batas merosot, tek, hidup ke Daud, downgrade. Dan rupanya Tuhan tahu itu titik batasan di Siklak. Begitu dia balik ke Siklak, dibakar semua rumah mereka, istri anak dibawa, harta dirampok. Semua ngalami termasuk Daud. Mereka nangis keras sampai suara habis. Dan 600 orang yang tadinya taat, 600 orang yang tadinya setia kepada Daud, ambil batu mau lempari Daud, mau bunuh Daud, angkat batu mau bunuh pimpinan mereka. Saking apa? Kecewa mereka. Tapi Alkitab katakan Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Bisakah Anda seperti Daud? Dalam titik batasan yang paling bawah. Jadi saya mau bilang, Tuhan itu tahu titik batasan kita begitu sudah dimentok di sini. Itu titik batasan. Semua orang ketika mengalami kemerosotan, itu Tuhan tahu batas basementnya, tahu batas kemerosotannya. Kalau Tuhan katakan cukup di sini, begitu sudah paling bawah, dalam kemudian seperti bola, teng, dia akan dipromosikan, ditinggikan sama Tuhan. Tapi ada batasan kemerosotan di bawah, downgrade-nya itu. Begitu teng nyampe, Tuhan katakan, dan Siklak itu titik batasan Daud. Begitu dia Siklak, dia kehilangan semuanya, dia kuatkan percayanya, dia dipromosikan, kemudian tidak lama dia jadi raja atas Israel. Saya berdoa di balik kemerosotan kemunduran kita yang paling bawah, downgrade itu, justru engkau akan lihat hidupmu akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Biarlah kita punya cara pandang yang baru memandang kehidupan. Kesulitan, kemunduran bukan kecewa, tapi tetap ikut rencana Tuhan. Kita lewat peristiwa itu, kita semakin mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tapi kita mengalaminya sendiri. Doa saya dengan firman Allah ini, selamat mengalami pribadi Tuhan. Selamat mengenal pribadi Tuhan bukan dari kata orang. Anda sekarang juga sedang mengalaminya dalam nama Yesus. Engkau yang sakit kau mulai disembuhkan, tetap bersyukur sama Tuhan. Engkau yang kekurangan kau diberkati, engkau yang terpuruk hidup akan diangkat kembali oleh Tuhan.